dibawa pulang. Kau tidak takut mati? Kau. Kakak, kumohon, jangan usir aku turun, ya. 200.000 ini, anggap saja ongkosku. Antarkan aku ke Universitas Kota Jiaojiang, ya. Songyue, Zhuruan, kau. Cepat turun, cepat turun. Turan. Zhuruan, lepaskan Songyue. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kau turun. Kakak, Kau turun. Turun, buka pintu, Bu. Baik. Kau turun. Iwei, kau turun. Turunlah. Berhenti. Bagaimana dengan ayah ibu? Songyue kabar, dasar anak kurang ajar. Dia tidak akan bisa lari jauh, tanpa kita dia bukan apa-apa. Yuhang, siapkan barang-barang. Kita ke kota untuk mencarinya. Songyue, lebih baik jangan sampai kutangkap. ini Universitas Kota Jiang. Kakak, terima kasih. Kebaikanmu hari ini tak bisa kubalas. Jika ada kesempatan, aku akan cari uang untuk membalasmu. Boleh minta nomor telepon? Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan langsung menghubungimu. Tenang, Tuan Lu, orang baik akan dapat balasan baik. Jalan. Kakak, aku sudah tua? Pokoknya tidak muda lagi. Kenapa? Kau suka gadis tadi? Oh, pantas saja. Banyak cewek cantik tidak kau suka, ternyata kau suka yang polos. Banyak bicara. Pas. Kata rumah sakit, kemungkinan besar tidak bisa punya anak. Bagaimana jika benar-benar bisa? Turun, pulang jalan kaki. Bos, aku juga memikirkan nenek. Turun dari mobil. Nyonya, berpura-pura gantung diri tidak ada gunanya. Bos, hati-hati. Pas. Bos, kamu baik-baik saja, bos? Pas. Hei, nenek, berpura-pura gantung diri tidak ada gunanya. Pas dia. Hei tai. Dongwang, kok tidak ada suara? Nenek, bos Lu kecelakaan. Cepat, bantu aku ke rumah sakit. Keiki Kelimas. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku bagaimana? Sudah, nenek, luka ringan. Beberapa hari lagi bisa pulang. Untung mobilnya dimodifikasi, tahan benturan. Luka ringan apa? Lihat, lukanya cukup parah, Xiao Dong. Orang yang suruh kamu cari, sudah ketemu belum? Orang apa? Boss Lu, baik. Ini nenek menyewa 8 gadis cantik untukmu. Khusus merawatmu. Aku tidak mau. Cucu baik, lihat dirimu yang lemah itu. Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Kalian berdelapan, rawat baik-baik tuan muda. Nenek, tenang saja. Pergi. Bos Lu, olahraga yuk. Nenek, beberapa gadis cantik ini sudah menemani tuan muda beberapa hari. Tubuhnya sudah pulih. Tapi tidak ada yang dia suka. Xiao Dong, kamu harus membantuku dalam hal ini. Nenek, maksud Anda? Xiao Dong, aku hanya ingin punya cicit. Dokter bilang tadi,
Luka tuan muda hanya di kulit. Organ dalam tidak apa-apa. Kita harus memacunya, bukan? Ini adalah dupa cinta, taruh di bawah ranjang malam ini. Nyalakan, biarkan mereka terbakar asmara. Urusan ini beres. Nenek, ini tidak baik. Xiao Dong, aku selalu mengandalkanmu. Kamu bisa diandalkan. Kalau urusan ini beres, naik gajimu. Nenek, tenang saja. Serahkan padaku. Akan ku selesaikan dengan baik. Bukankah itu teman si kakak baik hati? Kenapa dia di sini? Halo, boleh tanya, siapa yang dirawat di kamar itu? Korban kecelakaan, namanya sepertinya Lu Huaishiu. Parah nggak? Luka ringan. Yi Wei, aku kepanasan. Nenek, aku datang. Yi Wei, terima kasih sudah merawat ibuku. Ini gaji harianmu, 400, ambil saja. Terima kasih. Aku saja yang urus, kamu istirahat dulu. Oke. Pak Lu kecelakaan, aku harus menjenguknya. Nanti beli buah-buahan saja. Kalau nggak segera pergi, kalian jangan harap bisa bertahan di Jiangcheng. Pergi. Sungguh keterlaluan. Nenek juga khawatir sama kamu. Bau apa ini? Ini obat nyamuk. Sudah, kamu keluar dulu, cepat urus proses keluarku dari rumah sakit. Dan selidiki penyebab kecelakaan ini. Aku tidak percaya ini kebetulan. Sayap. Bos, jangan salahkan aku. Ini semua perintah Nyonya Tua, sudah waktunya mengakhiri. Hidup lajangmu selama ribuan tahun. Pakai baju yang bagus, datang setengah jam lagi. Pak Lu, sudah tidur? Pak Lu. Pak Lu, kamu bagaimana? Sampai segitunya ingin naik ke tempat tidurku? Aku beritahu, aku mandul. Seumur hidup gak mungkin punya keturunan, rencanamu salah. Pak Lu, lihat baik-baik. Aku bukan. Apa yang terjadi? Kenapa aku nggak ada tenaga sama sekali? Di dalamnya ada 10 juta. Ambil kartunya. Pergi. Aku cuma dengar kamu kecelakaan, mau menjenguk. Kenapa? Dari pertama ketemu sudah punya tujuannya. Dengar aku kecelakaan. Dengar dari siapa? Nenekku? Aku nggak kenal nenekmu sama sekali. Aku kerja sebagai perawat di rumah sakit buat biaya sekolah. Sudah, aku malas dengar kebohonganmu. Ambil uangnya, pergi. Kartu sudah diambil. Bilangnya nggak mau terima uangku. Bagaimana kabar bos Lu? Gaji tahun ini dipotong semua. Sekarang, aku mau keluar dari rumah sakit. Bos Lu. Kartu bank? Kartu bank siapa ini? Siapa yang lupa? Ini pasti. Itu, yang tadi di depan. Yi Wei, kamu kelihatan kurusan belakangan ini. Belakangan nafsu makan kurang, makannya sedikit.
Yiwei, apa kamu hamil? Tidak mungkin. Aku mandul, seumur hidup tidak mungkin punya keturunan. Perhitunganmu salah. Lebih baik kamu cepat periksa. Nona Song, kamu sudah hamil 2 bulan. Bagaimana bisa hamil? Lu Huaisiu, bukannya kamu mandul? Kamu bohong padaku. Terima kasih dokter. Kartu ini pasti milik hospital Lu. Tidak sengaja terjatuh di sini. Kartu ini ditemukan di bawah tempat tidur. Barang berharga harus dijaga baik-baik. Baik-baik. Bos bilang setelah itu memberi wanita itu 10 juta. Jangan 3 bulan lalu wanita ITU. Orang yang tidak mau uang. Nona Song. Kamu kenal dia? Bisa dibilang kenal. Kalau kenal, harus ingatkan. Sekarang dia hamil 2 bulan. Kekurangan nutrisi parah, juga ada hipoglikemia serius. Sangat tidak baik untuk bayi dalam kandungan. Hamil? Tidak mungkin. Dia cuma mahasiswa. Mahasiswa kenapa? Ada sekolah yang mahasiswa menikah dan punya anak. Bahkan dapat nilai tambah. Hamil itu normal. Tapi kalau begini terus, tubuh tidak kuat. Aku masih ada urusan, Anda sibuk dulu. Baik, terima kasih dokter. Nona Song. Kamu hamil. Ayah anaknya siapa? Bukan anaknya. Tuan Dong, aku kerja sebagai perawat di rumah sakit. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Reaksinya, sepertinya ayah anaknya aku kenal. Sudahlah, bawa kartu ini ke bos Lu dulu. Kalau sampai ketahuan. Sayang, kamu masih bisa bertahan? Nenek, aku pulang. Pulang. Tadi, keluargamu mencari kamu. Keluarga? Yiwei. Kami susah payah mencari kamu. Tuan muda. Bos. Bos. Sudah jam segini, kenapa tidak pergi ke kantor urus pekerjaan? Datang ke rumahku untuk apa? Kamu salah paham, aku justru mengembalikan kerugian besar untukmu. Kerugian besar APA? Tuan Lu, tolong selamatkan aku. Selamatkan anakmu. Kamu, Song Yiwei, Tuan Lu, tolong selamatkan aku. Ayah mereka sudah menemukanku. Mereka akan membawaku pulang paksa dan menggugurkan anakku. Dasar perempuan kurang ajar, berani lompat dari mobil. Kalian cari di sana, aku cari di sini. Dia pasti tidak jauh. Berani sekali. Tuan Lu, kumohon. apa? Uang 10 juta yang kuberikan tidak cukup? Bikin alasan baru lagi. Anak, aku Lu Huaisiu tidak punya keturunan. Sebelum berbohong, seharusnya kamu riset dulu. Aku tidak bohong, Tuan Lu 3 bulan lalu. Aku benar-benar tidak berbohong. Lu Huaisiu, kenapa kau tidak percaya padaku? Sayang, ibu tidak bahagia. Tapi ibu tidak akan mencabut hakmu untuk lahir ke dunia. Aku pasti akan melindungimu. Akhirnya ketemu juga. Sayang. Ayo pergi. Kalau mau uang, ngomong langsung saja. Bohong lagi. Dasar kurang ajar, siapa ini? Hamil? Benar atau bohong? Tentu saja bohong. Bos Lu, 3 bulan lalu. Yang bersamamu bukan Li Fei. Li Fei apa? Bukankah kamu dan nenek yang mengatur?
Mengantar Song Yiwei ke kamar rawatku. Dia bilang, dia perawat rumah sakit. Lucu, mana mungkin mahasiswa tahan membersihkan kotoran orang lain. Dasar kurang ajar, ngomong apa kamu? Waktu itu, aku dan Xiao Dong mencari Li Fei, salah satu dari 8 wanita tercantik. Aku juga heran kenapa kau diam-diam memberinya uang dan tidak memberitahu kami. Tidak mungkin, jelas-jelas itu Song Yiwei. Aku bahkan memberinya 10 juta. Pause. Kartu ini jatuh di rumah sakit, dokter baru menghubungiku beberapa hari ini. Aku baru saja mengambil kartunya kembali. Bukankah ini kartu yang kuberikan ke Song Yiwei? Aku sama sekali tidak mengenal nenekmu. Aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit untuk biaya kuliah. Dia bilang, dia hanya berniat baik mengunjungiku. Kebetulan banget ya. Bukan kata-kata kalian. Masa iya? Bos Lu, dia memang perawat di rumah sakit. Waktu itu, mungkin benar-benar kebetulan kita bertemu. Ya ampun, nenek ini belum pernah lupa sampai segitunya. Song Yiwei siapa itu? Aku benar-benar tidak kenal. Kamu yakin? Aku 100% yakin, aku bertemu dengannya di rumah sakit. Dokter bilang dia kekurangan gizi, dan hamil 2 bulan. Anak ini bisa jadi anakmu. Cepat Xiao Dong, cepat, jangan biarkan calon menantuku terluka. Cepat-cepat, Lepaskan aku. berani kabur selama ini, kamu jadi berani ya? Bawa-bawa Hamel lagi. Kamu ini. Nikah dengan Wang Mazi itu buruk apa? Keluarga mereka termasuk yang cukup kaya di kota ini. Masa ia menyia-nyiakanmu, sekarang malah hamil? Uangnya bisa berkurang setengah. Ini anak perempuan baik yang kalian besarkan, ayah ibu. Tidak ada apa-apanya dibanding kakak keduaku. Yu Hang, ayah ibu, aku bisa cari uang. Aku akan kerja keras. Tolong jangan sakiti anakku. Kamu cuma orang desa, bisa dapat uang berapa sih? Sudah. Yi Wei. Bukan kami tidak baik, kami juga memikirkanmu. Dengarkan aku, gugurkan kandungannya. Pulang dan nikahi Wang Mazi. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak mau. Maafkan aku. Song Yiwei. Maaf, di dalamnya ada 10 juta. Ambil kartunya. Pergi sana. Aku cuma dengar kamu kecelakaan, datang menjenguk. Kenapa? Kukira kamu sama seperti perempuan lain. Maaf. Kakak, aku mohon. Kamu turun sekarang. Cepat turun. Turun. Maaf. Sudah. Aku malas dengar kebohonganmu. Ambil uang ini, pergi. Maaf. Song Yiwei, tunggu aku. Yu Hang, aku mohon lepaskan aku. Anak kecil, kamu malah sayang banget. Kalian ngapain? Ini urusan keluarga kami. Kalian tidak tahu, anak perempuanku ini dari kecil tidak nurut, sampai hamil sama orang lain. Kok bisa begitu? Dia sendiri yang tidak menjaga diri, lihat saja sikapnya. Sekilas lihat seperti perempuan jalang. Aku Luo Xiufang, seumur hidup jujur dan terhormat. Kok bisa punya anak durhaka seperti ini? Hari ini, kalau tidak kuajar baik-baik, kamu tidak akan kapok. Aku sia-sia membesarkanmu selama ini. Lu Huaisiu. Kenapa kamu tidak percaya aku? Ibu, anak dalam perutnya ini harus segera diselesaikan. Tidak. Jangan. Jangan sakiti anakku. Yue, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Ibu, aku pulang sama kamu. Sudah terlambat. Seumur hidupmu bawa anak. Seumur hidup akan dicap sebagai perempuan murahan. Aku juga mau membantumu. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa kamu tega sekali? Aku juga demi kebaikanmu. Kakak, sakit sebentar lebih baik daripada sakit lama. Sekali saja, cepat selesai. Ayo. Tidak, jangan. Yi Wei, sebentar lagi selesai. Nanti pulang. Suruh Wang Maratsi buatkan sop ayam, biar kamu pulih. Jangan.
Lu Huaisiu, tolong selamatkan aku. Kamu siapa? Berani sentuh dia, cari mati. Berani sentuh dia, cari mati. Kamu siapa? Tuan Lu. Maaf, Kamu siapa? Anakku, anakku. kamu tidak akan apa-apa, percayalah padaku. Dia anakku. Kalau kamu mau membawanya, kamu harus melalui aku dulu. Bos Lu. Mereka bertiga. Jangan biarkan satu pun lolos. Ya. Kalian berani memukul orang? Bawa mereka bertiga ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Minker. Anakku. Tenang, tidak akan ada apa-apa. Tidak boleh masuk, tunggu di sini. Pas. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah Luwasiu, pemegang saham terbesar di rumah sakit kalian. Aku Lu Huaisiu. Sekarang semua direktur, kepala departemen. Semua segera ke ruang gawat darurat lantai 3, konsultasi ahli. Aku Lu Huaisiu. Sekarang semua direktur, kepala departemen. Semua segera ke ruang gawat darurat lantai 3, konsultasi ahli. Ya bos Lu, ayo pergi lihat. Ini, bukankah Direktur Zhang? Dia ahli bedah nomor 1. Bahkan di tingkat internasional dia termasuk yang terbaik. Orang yang ingin berobat dengannya bisa mengantre sepanjang kota Jiangcheng. Astaga, Kepala Wang, dia dokter penyakit dalam terhebat. Siapa sebenarnya orang penting di ruang gawat darurat ini? Bisa sampai menggerakkan begitu banyak dokter hebat. Bos Lu. Calon istriku Song Yue ada di dalam. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Pastikan orang di dalam selamat tanpa cacat. Prioritaskan ibu, baru anak. Baik Bos Lu. Sudah 18 jam, kenapa belum bangun? Bos Lu, biasanya dalam 24 jam. Akan bangun. Dia bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Tuan Lu. Anakku, anakku. Tenang, anakmu baik-baik saja. Kalian. Untung kamu bangun, kalau tidak. Kita semua sudah dihancurkan oleh Bos Lu. Syukurlah kamu bangun. Kamu hanya tidur selama 18 jam. Kami di sini menemani Anda selama 18 jam. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja.
Cepat suruh mereka pulang istirahat. Baik. Pergilah. Baik, Bos Lu. Bos Lu. 3 orang itu sudah dikirim ke kantor polisi. Jangan terlalu emosi dulu. Mereka berani mengganggumu. Patut mendapat pelajaran. Aku tidak membohongimu. Maaf, ini semua salahku. Aku yang salah. Aku seharusnya percaya padamu. Beri aku kesempatan. Biar aku menebus kesalahanku, ya? Pulang bersamaku, ya? Pulang bersamamu? Ya, pulang bersamaku. Jadi istriku, Lu Huaisiu. Aku tidak butuh uang. Anak itu adalah milikku. Aku juga milikmu. Nggak sanggup lihat. Kata-kata manisnya terlalu norak. Tuan Lu, Anda sangat kaya. Lumayanlah. Kalau Anda saja hanya bilang lumayan, aku cuma bisa jadi pemulung. Ayo. Tuan Lu, mungkin sebaiknya aku tidak usah masuk. Jangan takut. Berhenti. Nenek, Anda mau apa? Tentu saja untuk menghilangkan sial. Ternyata neneknya Tuan Lu. Sepertinya dia tidak menyukaiku. Tuan Lu, kurasa aku tidak cocok di sini. Biarkan aku pergi. Aku akan merawat anak itu dengan baik. Pergi kemana? Yang harus diusir sialnya bukan Yue, tapi kamu. Nenek, Gadis baik seperti ini hampir diganggu. Itu karena kamu yang membawa sial. Lompati tungku api untuk menghilangkan sial. Kalau nanti, kamu masih melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku akan melemparkanmu ke laut untuk membersihkan otakmu. Nak, jangan takut. Lihat wajahmu yang kurus ini. Sudah banyak menderita, ya? Nenek, Nenek, ini pertama kalinya kita bertemu. Nenek sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayo, ikut nenek. Tidak boleh masuk sebelum melangkahi baki api. Ayo, Nona, duduklah di sini. Silakan duduk. Bisa disajikan sekarang. Nona, ini Samuel Sup untuk menguatkan badan. Lihat, ini ginseng. Ada juga teripang dari Pulau Zhangzi, lalu ada sarang burung dan jamur putih. Ini yang segar, saka yang mana? aku... Teripang Pulau Zhangzi, biasanya Anda sendiri tidak tega meminumnya. Hari ini semuanya dimasak. Aduh, dasar kurang ajar. Ngomong apa sih? Iwei tersenyum. Nenek, Tuan Lu orangnya baik. Aku neneknya. Baik atau tidaknya dia, mana mungkin aku tidak tahu. Iwei baik hari. Selalu membelanya. Masih ada lagi? Ayo, ikut aku berdiri. Ini, aku beli di lelang tahun lalu, 80 juta. Nenek, jangan. Ini nanti akan jadi rumahmu, hadiah dari nenek. Kenapa tidak boleh? Dipakai cantik. Masih ada ini, ayo gelang emas besar, nilai investasi, pakai juga. Nenek, sudah cukup, sungguh. Cantik, berkilauan emas, memang cantik. Lihat, masih ada mobil ini, Lamborghini, Maserati, Brabus, lalu ada Lincoln, suka yang mana? Pilih satu. Nenek, aku tidak punya SIM. Nama-nama mobil ini
terdengar sangat berbeda. Mobil termahal. Bukankah Audi dan Mercedes yang paling mahal? Ayo, ayo. Masih ada 20 sertifikat rumah. Sore ini semua akan dialihkan ke kamu. Amble. Bata emas 10 kilo ini, nenek khusus leburkan untukmu. Nenek, jangan sampai menakutinya. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Aku akan membawanya istirahat sebentar di lantai atas. Aku masih menyiapkan banyak barang. Nyonya tua. Anda masih butuh menantu perempuan tidak? Lihat aku bagaimana. Kalau kamu benar-benar bisa memberiku cucu laki-laki, boleh juga. Nyonya tua, aku dengar teknologi di luar negeri sangat canggih. Aduh. Sudah, aku cepat-cepat mendengarkan di balik tembok. Pilih sendiri yang mana saja. Baiklah. Ini saja. Nanti kamu tinggal di sini. Ini, Kamarku. Pak Lu, aku tidak pernah berniat mengambil barang-barang keluargamu. Aku juga tidak ingin mendapatkan apapun. Kamu tidak perlu merasa bertanggung jawab jika tidak ada perasaan. Song Yiwei, aku hanya akan mengatakannya sekali. Meski kita jarang bertemu, tapi aku menyukaimu. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi aku tidak akan menikahi wanita yang tidak sukai. Hanya karena 10 anak. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin kamu tidak menyukaiku, tapi aku yakin suatu hari nanti kamu akan mencintaiku. Aku tidak punya apa-apa. Aku dari desa. Terus apa? Aku bisa tinggal, tapi ada satu hal yang kuharap kamu setujui. Aku ingin sekolah. Aku bisa memanggil guru privat terbaik untukmu. Mau belajar apa saja boleh. Aku belajar jurusan komputer. Aku ingin melanjutkan. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku ingin mandiri. Tidak mungkin, kamu sedang hamil, tidak nyaman pergi ke sekolah. Aku akan melindungi anak ini. Tidak bisa, hal ini tidak bisa ditawar. Pak Lu. Pak Lu, terima kasih. Sekolah banyak orang, kamu juga harus jaga diri. Hem. Bahkan ucapan terima kasih yang nyata pun tidak ada. Dongwan, pergi. Bicarakan soal investasi dengan Universitas Jiangcheng. Dan minta mereka untuk memperhatikan Yi Wei. Tapi jangan terlalu jelas. Aku khawatir dia merasa tidak bebas. Baik. Dibebaskan. Aku tahu. Bos Lu, keluarga Song bertiga sudah dibebaskan. Untuk sementara tidak usah peduli dengan mereka. Kalau mereka mengganggu anak itu lagi, habisi mereka semua, jangan sampai bangkit lagi. Oh ya, selidiki keluarga Song, orang tua seperti apa di dunia ini. Yang tega menjerumuskan anak kandungnya sendiri ke dalam lubang api. Baik. Bukan Song Yiwei yang bisa mengantarkan kalian ke kantor polisi. Sayang, kami juga tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba muncul. Uang di rumah sudah habis untuk menyuap. Agar kamu bisa masuk Universitas Jiangcheng, kami sudah tidak punya cara lagi. Kak, mobil ini dari mana? Minggir, jangan sentuh. Mobil ini mahal. Aku sewa. Di Universitas Haicheng memang banyak anak orang kaya. Kalau aku bisa bersama mereka. Keluarga Song Bakal Kaya Raya NIH. Ayah, aku mempermalukanmu. Kalau bukan karena si gadis sial itu. Hamil duluan juga nggak bakal begini. Udah deh, kalau malu jangan sering-sering keluar. Aku harusnya hari ini daftar sekolah. Tapi malah harus menanggung kalian dari kantor polisi. Buang-buang waktu aja. Soal Song Yiwei, cepat diselesaikan. Tenang Kak, aku pasti cari tahu siapa lelaki itu. Udah aku masih harus daftar sekolah.
Masalah lain nanti aja dibahas. Aduh. Kepalaku masih bengkak nih. Kalau ketemu si gadis sial itu, gak bakal aku maafin. Yu Hang, kamu kan punya teman di kota, coba cari info. Santai aja, dia nggak bakal bisa kabur. Akhirnya aku bisa belajar dengan tenang. Hari ini bos lu investasi puluhan juta buat kita. Suruh kita rawat Nona Song baik-baik. Sebentar lagi dia datang. Kalian harus layani dengan baik. Bikin dia nyaman kayak di rumah. Dengar? Siap, Pak Pembina. Bos Lu Washu dari grup Lu. Dia single bertahun-tahun, ternyata sekarang suka sama orang. Memang nasib orang beda-beda. Ada yang dari lahir udah beruntung. Ken, kamu cuma iri aja. Perusahaan besar kayak grup Lu jauh di atas keluargamu. Kalau bisa deket sama Nona Song, bisa jadi keluarga aku langsung naik daun. Bukannya sudah bilang jangan bocorin identitasku? Kok malah dikirim orang jemput? Hello, Ada? aku. Pak Pembina, mobil sport itu Nona Song. Mobil sport. Mobil sport. Kok bisa dia? Kalian, apa Marga Song? Orang tua beliin. Tempat masuk sekolah doang. Apa duitnya kebanyakan? Sampai-sampai mereka manjain aku kayak gini. Iya, aku Song Yuking. Beneran Marga Song. Song Yuking, kok bisa kamu di sini? Oh, ternyata kamu. Kalian kenal ya? Gak kenal, Pak dosen, aku Song Yue. Bertanya, pendaftaran mana? Kamu juga Marga Song, Pak dosen. Kok ada dua orang Marga Song? Jadi yang mana sih yang cewek kayak Song itu? Tag Rector. Cepetan, sambut si cewek kayak Song. Itu dari grup Lu Jiangcheng. Anak kesayangan Bos Lu. Dia udah nyambang puluhan juta buat sekolah kita. Cepetan, jangan bikin dia nunggu. Di jurusan komputer, cuma dia yang Marga Song. Oke, aku siapin sekarang. Cepetan. Pak dosen, kayaknya dia tuh. Lihat mobil sportnya. Cocok banget kan sama image cewek kaya. Lagian mana ada cewek kaya yang pakaian biasa-biasa aja. Kayak orang biasa gitu. Iya bener, Pak dosen. Song Yue, ya? Kantor pendaftaran di sana. Silakan sendiri. Nona, bos lu udah pesan ke kami. Biar kami jagain kamu baik-baik. Bos lu? Bos lu dari grup lu? Ayah, bos lu nyambang puluhan juta buat sekolah kita. Pasti buat kamu. Dasar bego, mereka samain aku sama. Orang yang lu huaisho, yang gue yang jencangchen. Tapi gak apa-apa, jadi lebih gampang. Aku gerak di sekolah. Kalian salah, dia bukan. Siapa bilang aku bukan? Song Yue, anak pembantu di rumahku. Jangan keterlaluan. Pembantu? Dia dekaran bos lu buat jagain aku. Bahkan berani pura-pura gak kenal aku. Song Yuking, kamu gak tahu malu banget. Kamu bilang apa? Song Yue, aku peringatin kamu. Tamparan ini biar kamu tahu diri. Dan kalau ketemu aku di sekolah, minggir. Atau aku bakal usir kamu dari sini. Song Yue, jangan maksa. Nanti aku panggil order ke sekolah buat bawa kamu pulang. Nembus firewall itu gak gampang. Kalian baru mulai, hari ini coba pahamin dulu apa itu firewall. Udah bagus. Tugas hari ini, tembus firewall pertama yang aku bikin. Siapa yang mau coba? Yuking, bos lu punya perusahaan besar. Pasti banyak kali komputer di sana. Kamu pasti juga pernah belajar, kan? Lumayan lah. Yuking, coba kamu tunjukin kemampuanmu. Siapa yang bisa ngerti itu?
Aku nggak bisa. Guru, Song Yuking bisa. Song Yuking, coba kamu yang mencoba. Kamu benar-benar bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, ganti orang. Guru, Yuking pasti bisa. Jakim wanita Lu Huaishou. Pasti bisa. Semangat, Yuking! Song Yue, kamu kedua APA? Nggak kok, cuma nungguin kamu selesain tugas. Hal sederhana kayak gini pasti aku bisa. Tapi kamu, anak pembantu, bisa nggak? Guru, Song Yue kayaknya sangat percaya diri. Pasti dia sudah bisa. Bagaimana kalau dia yang coba? Sudahlah, Song Yuking ini nggak baik buat dimusuhin. Song Yue, coba kamu yang mencoba. Firewall yang susah kayak gini. Song Yue, kamu juga bisa membukanya? Kayaknya cuma cari malu aja. Mau bandingin sama Yuking? Pantas nggak sih? Song Yue, minta maaf sama aku sekarang. Mungkin aku masih bisa maafin kamu. Guru ngajarnya gampang dimengerti. Lagi pula Firewall ini level dasar, sangat mudah. Ini nggak mungkin. Song Yue, kamu lebih cepat dari yang aku kira. Kamu benar-benar berbakat. Terima kasih, Guru. Pulang saja. Ya, Dasar Song Yue. Sengaja bikin aku malu, ya? minggir. Bikin Yuking malu masih mau kabur? Aku nggak. Song Yue, kayaknya peringatanku. Sama sekali nggak kamu dengerin. Song Yuking, yang palsu tetap palsu. Nggak mungkin jadi nyata. Kamu. Bagus, Song Yue, berani melawanku. Ayo, ikat dia. Lepasin! Lepasin! Mau apa? Gimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih seru? Song Yuking, kamu mau apa? Kamu kan sangat bangga. Oak, kita main. Permainan seru, gimana, teman-teman? Pergi. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana cucu perempuanku? Dia belum kembali. Aku sudah mengirim orang untuk menjemputnya sejam yang lalu. Sudah mengirim orang untuk menjemputnya. Tidak ada. Cepat telepon. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Sudah dijemput? Apa? Tidak dijemput? Nenek, aku pergi ke sekolah dulu. Bos, aku ikut dengan Anda. Song Yuking, kita kan saudara. Apalagi yang kamu omongkan, Song Yue? Sepertinya kamu tidak kapok. Siapa saja, tahan dia. Yuking, mau main apa? Orang seperti dia sudah seharusnya diberi pelajaran. Mau main apa? Gampang. Angkat dia. Song Yuking, jangan macam-macam. Yuking, ini panah beneran? Kalau takut, pergi. Tapi besok kamu masih bisa tinggal di Jiancheng atau tidak, itu belum tentu. Itu belum pasti. Yuking, ini tidak akan terjadi apa-apa kan?
Cekat APA? Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Bagaimana kalau begini? Panah pertama ini serahkan padamu. Dia bohong pada kalian. Dia bukan orangnya Lu Huaisiu. Akulah orangnya. Dia Song Yuking adalah adikku, Song Yue. Masih berani berbohong? Percayalah padaku. Kalian bisa cek. Dia Song Yuking adalah adikku, Song Yue. Mereka semua membohongi kalian. Yuking, dia bilang. Kamu malah percaya omongannya. Aku percaya kamu. Ada orang yang mulutnya suka berbohong. Jangan kira aku akan melepaskanmu seperti ini. Tahan dia baik-baik. Tidak, aku tidak boleh kenapa-kenapa. Aku masih punya bayi. Yuking. Aku mohon lepaskan aku. Aku janji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Terlambat. Perutmu. Anak, apakah ayah membuatmu malu? Kalau bukan karena gadis sial itu. Hamil tidak akan. Song Yue, ternyata kamu hamil. Tidak, aku tidak. Maksudku perutmu, kenapa belakangan ini membesar? Ternyata sudah ada. Ada. Baru masuk sekolah sudah hamil. Terlihat begitu polos. Tak disangka ternyata manis sekali. Yuking, kumohon lepaskan aku. Ternyata benar. Siapa ayah anak di perutmu? Aku mengerti kenapa. Enggan menikah dengan Wang Mazi. Ternyata di luar mainnya begitu liar. Anak. Anak itu milik Lu Huaisiu. Hei, kalian dengar? Dia bilang ayah anaknya adalah Lu Huaisiu. Song Yue, aku hampir percaya padamu. Lu Huaisiu lagi. Kamu tahu siapa Lu Huaisiu? Benar, dia adalah dewa di Jiangcheng. Gerakan jari saja bisa menghancurkanmu 10 kali. Percaya atau tidak, aku tidak berbohong. Sayang sekali. Yue. Aku sebenarnya ingin melepaskanmu. Tapi kamu tidak menghargai kesempatan ini. Siapa yang bilang, aku begitu baik hati? Bagaimana kalau begini? Aku lihat kamu memohon begitu lelah, aku juga tidak tega menyakitimu. Lebih baik. Ke arahnya. Lagi pula di perutmu, itu juga sesuatu yang tidak jelas ayahnya. Song Yuking, kamu gila. Ini melanggar hukum. Sudah cukup omong kosong. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan anakku? Bagaimana? Kalau baju berletak dan sudah 3 kali. Mungkin aku mau melepaskanmu. Sekarang peluang untuk lari kecil. Mereka banyak. Aku harus cari kesempatan. Mendekati Song Yuking. Song Yuking. Bahkan jika aku berlutut dan sujud 10 kali. Kamu tidak akan melepaskanku, kan? Cukup pintar, tapi lalu apa? Tahan baik-baik ya. Lu Shui. Kejar mereka. Song Yue, aku sudah melihatmu. Cepat keluar. Tuan Lu, kamu di mana? Apa kamu akan menyadari aku hilang? Bos Lu, dari rekaman CCTV, Nona Song dibawa masuk ke hutan ini. Dengan segala cara, Yue harus ditemukan. Pastikan dia dalam keadaan aman. Sayap. Zhang Jiao, kamu ke sana. Wang Lili kamu ke sana. Huang Ken Liu Sui, kalian berdua ke belakang. Asal bisa menangkap orang, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian buruk. Ada gerakan. Di sana, ayo. Terjebak. Dia di sana. Song Yue. Tuan Lu. Cepat lari. Apa kamu tidak apa-apa? Beberapa orang itu. Jangan biarkan satupun lolos. Sudahlah. Kalau aku terlambat datang hari ini, kamu akan
Tuan Lu. Dia adikku. Adik. Kamu hanya mengandalkan aku yang memanjakanmu. Munder. Yuking, tadi siapa itu? Song Yue jangan-jangan. Benar-benar kenal orang penting? Tidak mungkin. Siapa lagi kalau bukan dia? Perempuan itu kan sedang hamil. Mungkin itu ayah anaknya. Yu Qing, Aku takut. Takut apa? Sudahlah, hari ini di sini, anggap saja tidak terjadi apa-apa. cepat turun gunung. Ini, apa yang terjadi? Ini. Bicara dong, Menantumu dibully di sekolah. ini. Taipuli. Siapa yang berani mengganggu cucu menantu saya? Berani sekali. Cucu menantu, tunggu ya. Nenek akan membalas dendam untukmu. Nenek, aku baik-baik saja. Menelponnya tidak ada yang mengangkat. Aku lupa ponselnya rusak, Nenek. Kamu luangkan waktu untuk membelikannya ponsel baru. Baik. Anda istirahat dulu, biar saya yang urus di sini. Tunggu sebentar, saya akan memberimu sesuatu. Baik. Kemari. Tuan Lu. Maaf. Membuatmu khawatir. Tuan Lu. Kamu marah? Kalau aku tidak datang hari ini, mungkin nyawamu sudah tidak ada. Aku yakin kamu pasti akan datang. HMPH. Sangat yakin? Di mata mereka, kamu adalah dewa. Dewa bisa melakukan apa saja. Tanganmu dingin sekali. Kamu ketakutan? Tunggu sebentar. Bocah nakal, tunggu dulu. Ini, bawa ini ke atas. Minyak untuk kehamilan. Untuk apa ini? Kampungan banget kamu. Wanita hamil harus memakai minyak ini. Agar nanti tidak ada stretch mark di perut. Caranya harus profesional. Kalau kamu tidak bisa, aku akan suruh pelayan yang melakukannya. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Baiklah, nanti aku kirimkan videonya. Kamu harus perhatikan baik-baik. Tuan Lu. Ambil ini. Terima kasih. Duduk. Tuan Lu, kamu mau apa? Jangan bergerak. Orang yang kedinginan cocok sering merendam kaki saat hamil. Agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Kenapa? Kenapa kamu begitu perhatian padaku? Apakah karena anaknya, Tuan Lu? Kamu karena anaknya? Hanya karena itu kau baik padaku? Mengapa keluarga yang kucintai dan kusayangi selama bertahun-tahun justru ingin membunuhku? Apa aku yang salah? Song Yue, kau tidak salah. Benarkah? Kau tahu, mengapa mereka begitu jahat padamu? Keluarga kami punya 3 bersaudara, aku anak sulung. Adik kedua Song Yuking. Adik bungsu Song Yuhang. Saat kecil, aku berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan orang tua.
Tapi akhirnya mereka hanya bilang, untuk apa kau ada? Dulu, keluarga kami makan paha ayam setidaknya sebulan sekali. Tapi paha ayam hanya ada 4. Sedangkan keluarga kami berlima. Aku tahu, sebagai anak sulung, aku harus mengalah. Tapi aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mengapa ayah dan ibu hanya menyayangi adik-adikku? Mengapa aku ditukar dengan uang? Aku bukan alat. Aku ingin sekolah, aku ingin mencari uang dengan kemampuanku sendiri. Tapi mengapa mereka bahkan tidak mau memberiku kesempatan sekalipun? Sudah, jangan menangis lagi. Mereka tidak layak. Aku hanya ingin sekali diakui. Sekali saja. Tapi bagaimana jika mereka bukan keluargamu? Apa maksudmu? Ini semua data tentang keluarga Song. Orang tuamu sekarang sebenarnya adalah paman dan bibimu. Orang tua kandungmu meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Dan uang ganti rugi setelah kecelakaan itu. Semua diambil oleh Song Fugui dan Luo Xiufang. Mereka menelannya. Kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan direkayasa oleh mereka. Benarkah? Jika kau mau, aku bisa membantumu menghadapi mereka. Membuat mereka menghilang dari duniamu. Pasti ayah dan ibu sangat menyayangiku. Benar. Pasti mereka sangat merindukanku. Jika mereka ada, aku pasti sangat bahagia. Betul sekali. Luo Xiufang dan Song Fugui membohongiku. Membohongiku selama bertahun-tahun. Jangan menangis lagi. Dengarkan kata-kataku. Lu Huaisiu. Aku sangat sedih. Aku tidak ingin menangis, tapi aku tidak bisa menahannya. Kedepannya ada aku, ada nenek. Dan ada bayi dalam kandungan kita. Kau tidak sendirian. Kau bilang aku bukan manusia? Kau yang bukan manusia. Kok kamu jadi suka mempermasalahkan kata-kata? Sudah, jangan nangis. Aku yang akan menyelesaikannya untukmu. Kenapa? Masih tidak tega? Lu Huaisiu. Apa kamu menyumbang uang ke sekolah kita? Cuma beberapa puluh juta saja, bukan masalah besar. Demi aku? Memangnya kenapa? Aku kan bukan kumbang emas yang kaya. Song Yuqing memasukkan identitasku. Dia bertingkah sok jagoan di sekolah. Aku tidak akan diam saja. Tuan Lu, bulan depan adalah hari jadi Universitas Jiangcheng. Bisakah kamu membantuku? Imbalannya apa? Baik, aku setuju. Yue, sini, kemari. Nenek, ada apa ini? Nyonya muda, pilih satu. Nenek, kok banyak sekali HP-nya? Mau ganti profesi ya? Ganti profesi jadi MLM. Saya Len. Yue. Dulu HPMU hilang, kami tidak menyadarinya. Kamu hampir celaka. Ini semua HP model terbaru. Aku suruh mereka. Beli semuanya, kamu pilih, bebas pilih. Kalau tidak, kamu ganti HP baru setiap hari. Enggak. Satu saja cukup. Satu mana kakap? 2, biar serba ganda. 2. Enggak. Nenek, tahu nggak orang seperti apa yang butuh 2 HP? Orang seperti apa? Orang yang kemungkinan besar selingkuh. Kenapa bisa begitu? Nenek pikir-pikir sendiri ya, aku minta cuti beberapa hari. Ajak Yue ke sekolah. Ayo. Kepala rumah tangga. Kenapa orang yang punya 2 HP mudah selingkuh? Mungkin itu yang disebut HP cadangan. Yuking, minggu depan hari jadi sekolah. Katanya menggandang. Luaisiu dari grup Lu. Wajar saja, Huaisiu demi aku. Menyumbang puluhan juta ke sekolah.
Yuking sangat iri padamu. Lu Huaishou jarang mangkal. Apalagi berinteraksi. Yu Cheng. Nanti bisa perkenalkan aku? Keluarga kami bergerak di bisnis properti. Perusahaanmu terlalu kecil. Tapi tidak apa, nanti aku akan membantumu memperkenalkan. Lu Huaishou akan datang ke perayaan sekolah. Nanti hati-hati, jangan sampai ketahuan identitasmu. Bukankah itu Song Yiwei? Dia masih berani datang? Aneh, siapa orang di sebelahnya? Bukankah itu yang menyelamatkan? Song Yiwei? Sepertinya dia bawa bala bantuan. Bawa bala bantuan pun tetap sampah. Song Yuking, aku seharusnya bisa sangat bahagia. Tapi kalian semua pembohong. Kalian merajut kebohongan besar. Mulai sekarang, aku tidak akan diam lagi. Song Yiwei, kau masih berani datang? Kau berani memukulku? Apa yang kau lakukan padaku? Satu tamparan belum cukup. Huang Ken, cepat beri mereka pelajaran. Lucu juga kalau anak kecil marah. Kalian tahu siapa aku? Tapi yang aku tahu, kalau kau berani menyentuh anak kecil kami, kau hanya akan jadi mayat. Song Yiwei, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Kita pergi. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Tadi kakiku lemas. Tadi kan sudah berani memukul. Jangan kalah semangat. Lagi pula, ini bukan salahku, dia yang jahat duluan. Tapi, kurasa, otaknya terjepit pintu 3 kali pun tidak akan tahu. Yang berdiri di depan mereka adalah bos besar grup Lu Huaishou. Song Yiwei. Kenapa sejak kecil aku tidak bisa mengalahkanmu? Rupanya kau iri padaku. Tidak bisa mengalahkanku, kau tidak perlu rendah diri. IRI padamu? Song Yiwei, otakmu bermasalah? Kenapa? Pria tadi kekasih lamamu? Sekarang sudah belajar membuka kaki untuk menggoda pria? Kau punya ambisi ya? Baru saja bilang tidak bisa mengalahkanku. Sekejap sudah lupa. Song Yiwei, aku peringatkan kau. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Song. Sejak kecil kau tidak disayang. Orang tua hanya memikirkan aku dan Yu Hang. Kalau kau berani bicara kasar lagi, aku akan minta orang tua membawamu pulang. Dan memaksamu menikah dengan Wang Mazi. Yang dikasihani cuma kamu dan Song Yu Hang. Karena aku bukan anak kandung keluarga ini. Penasaran kenapa aku kuat sekali? Waktu kecil, kamu dan Song Yu Hang main-mainan. Aku kerja di ladang. Kalian main lompat karet, aku memotong kayu. Aku tidak melawan karena merasa keluarga tidak seharusnya begini. Tapi, sejak kau mencoba membunuhku dan anakku, hubungan kita sudah berakhir. Song Yuking, aku tidak akan terus kau tindas. Song Yiwei, kau tunggu saja. Santai saja. Cuma bicara kasar kok. Sudah bertahun-tahun aku tidak kantin sekolah. Ajak kamu bernostalgia masa muda. Baik. Apa kata dulu? Aku beli makanan. Nona, kartu ini tidak ada saldonya. Tidak mungkin. Awal semester Lu Huaishou mengisiku 200 yuan. Belum kugunakan sama sekali. Kartu ini bukan milikku. Mau makan atau tidak? Banyak orang nih. Kalau tidak ada uang, minggir. Maaf, aku salah ambil kartu. Salah ambil kartu? Bohong seperti ini juga berani diucapkan. Sekolah ini memang tidak besar. Ketemu lagi denganmu. Song Yiwei, kukira hidupmu enak. Kartu makan tidak ada isinya sama sekali. Makanan di kantin cuma belasan sampai 20 yuan.
Bahkan beberapa yuan pun tidak punya. Song Yue, tidak malu ya? Pintar belajar buat apa? Tetap saja tidak punya uang. Orang miskin. Tidak punya uang berani ke kantin. Pacarmu tidak memberimu uang ya? Jangan-jangan dia juga orang miskin. Song Yuking, tertawa senang sekali ya. Tidak terpikir kalau kartu itu milikmu? Mana mungkin? Masih berpura-pura. Yuking kami adalah orangnya Bos Lu. Ternyata kartunya juga tidak ada uangnya. Bag ini, Yuching kira ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai merek ternama semua. Cuma satu item saja cukup buat kamu makan di kantin bertahun-tahun. Kartu ini kan atas nama, cek saja pasti ketahuan. Sik, kamu masih berani minta cek kartu? Song Yue, kalau kamu memang mau. Memalukan diri di depan umum? Baiklah, aku penuhi keinginanmu. Bulletin, mesinnya. Bisa cek pemilik kartunya siapa? Bisa. Kapan sih Universitas Jiangcheng? Bisa masuk orang yang bahkan makan saja tidak mampu? IT Yukin Song Yuching? Katanya dia orangnya Bos Lu dari grup Lu. Bos lu kan kaya raya, masa tidak isi puluhan ribu? Kulihat wanita di seberang ini carry malu sendiri. Song Yue, kamu lihat tidak? The Mata America. Aku ini istri Bos Lu yang jagungkan. Sedangkan kamu bukan apa-apa. Song Yuking, hari ini wajah aslimu tidak bisa disembunyikan lagi. Tante, tolong cek siapa pemilik kartu ini. Berapa saldonya? Saldo kartu 0,2 rupiah. Segera lakukan pengisian ulang. Pemilik kartu. Song Yue, tidak malukah kamu? Isinya cuma 0,2 rupiah, Song Yuking. Ini kartu Song Yuking. Yucheng, kartu ini milikmu. Yuking, jangan-jangan kalian benar-benar salah ambil kartu? Tidak mungkin, Bu. Apa ibu salah dengar? Nona. Ini kan mesin yang ngomong, aku tidak salah dengar. Kamu dengar. Saldo kartu 0,2 rupiah. Segera lakukan pengisian ulang. Pemilik kartu Song Yuking. Jelas tidak? Aku ulangi. Saldo kartu 0,2 rupiah. Segera lakukan pengisian ulang. Pemilik kartu Song Yuking. Song Yuking. Sudah jelas? Kakak. Yuking, kartumu benar-benar tidak ada uangnya ya? Tidak ada uang kan biasa saja. Lupa isi ulang saja. Biar aku malu lagi. Song Yue, aku tidak percaya kamu punya uang. Song Yue. Kartuku tidak ada uangnya karena pembantu rumah tanggaku lupa isi ulang. Sedangkan kamu, berapa banyak uang yang ada di kartu ini? Ada uang di dalamnya? Cukup untuk sekali makan. Aku sudah mengisi 200 dan belum digunakan. Bu, saya mau yang paling mewah. Baik, totalnya 30. Berhasil membayar 30, sisa saldo. Cuma isi 200, tidak malu? Benar-benar. Cuma 200, kamu masih bisa sombong di sini. Saya sesaldo 1.990.970.970. Berapa? 1.990.970. Huaisiu bilang isi 200. 2 juta. Jangan bicara 4 tahun kuliah. 40 tahun juga tidak habis sebanyak ini. Wanita ini, mana mungkin punya 2 juta? Bu. Mesinmu bermasalah, ya? Teman Song Yuking, ya? Telingamu sendiri yang bermasalah, ya? Kupikir telingamu benar-benar tidak berfungsi. Saldo kartu 1.999.970. Pemegang kartu Song Yue. Saldo kartu 1.999.970. Pemegang kartu. Yuking, kamu selalu bilang kamu orangnya Bos Gu. Tapi kenapa uangmu tidak sebanyak anak pembantu rumahmu? Jangan-jangan kamu bohong? Tidak bisa. Jangan sampai mereka tahu aku tidak punya apa-apa. Song Yue, kamu adalah anak pembantu kami. uang ini, apakah kamu curi? Masih pura-pura jadi orang kaya? Tidak capek? Kita tidak benar-benar ditipu, kan? Wanita ini. Yuching, kamu Song Yue. Kamu berani menyerangku? Kakimu terlalu panjang. Bagaimana bisa menyalahkanku? Kamu. Kamu tidak apa-apa? Sayang sekali, makanan mewahku yang 30. Barusan kamu menjulurkan kaki untuk menjatuhkan Yue, makanan di lantai ini. Tolong bersihkan. Yuking, susah payahmu. Bu, 2 makanan paling mewah. Yuking, kamu mau? Mau apa? Yuching, kamu benar-benar kenal dengan Bos Lu? Bulan depan adalah acara sekolah, kepala sekolah bilang akan mengundang Huaisiu.
nanti pasti ketahuan. Yu King, kalau di depan bos Lu, bicaralah yang manis-manis. Iya, tenang, kami tidak akan menyanyiakan kalian. Kalau Lu Huaisiu benar-benar datang ke acara sekolah, nanti aku cari cara. Bisa dapat foto mesra dengan Lu Huaisiu. Masalah ini akan terbukti, Song Yue. Kau tidak akan bisa sombong lama lagi. Bukankah sudah kubilang, cari tempat yang tersembunyi. Kok langsung ke sekolah, Yu King? Kami benar-benar tidak punya uang lagi, kalau tidak punya uang gampang. Suruh Wang Emazi tambah mas kawin. Kakak, orangnya sudah tidak ada, buat apa uang? Aku lihat kalian satu-satu, tidak ada gunanya. Sekarang Song Yue, masih baik-baik saja di sekolah, mengikuti pelajaran. Benar. Sekarang dia setiap hari di sekolah, melawanku. Pak Tua, aku sudah bilang dulu tidak seharusnya membiarkannya tinggal. Anak sialan ini. Bukankah ini karena kamu? Bilang kalau sudah besar bisa melayani keluarga kita, aku dan kamu. Ah, sudah. Bulan depan acara sekolah, nanti kalian cari waktu. Bawa dia pergi, aku tidak percaya. Setelah dia menikah dengan Wang Emazi. Perempuan ini siapa yang mau menerimanya? Pasti Song Yu King yang merencanakan ini. Minyak kehamilan itu, malam ini harus dipakai. Kalau tidak dipakai sekarang, nanti sudah terlambat. Iya, Nenek. Anak sialan, tidak ada gunanya. Sembunyikan apa? Tidak ada. Tuan Lu, Sudah berapa kali ku bilang, panggil aku Huaisiu. Huaisiu. Apa ini? Minyak kehamilan. Nenek berulang kali bilang, harus dioleskan padamu. 2 hari ini aku belajar caranya, berbaringlah. Aneh, kenapa jantungku berdebar kencang? Perut sudah baik. Lu Huaisiu, apa yang ingin kamu lakukan? Minyak kehamilan harus dioleskan di perut, dada, ketiak, dan beberapa bagian paha. Kalau kamu. Bagaimana kalau aku cari pembantu untuk mengoleskannya? Ah, Huaisiu. Aku cuma nggak biasa disentuh orang asing. Yi Wei. Huaisiu bukan orang asing. Nenek, Yue, ayo cepat makan sarapan. Waduh, lehernya merah banget nih. Udah dingin gini, masa digigit nyamuk? nenek emang digigit nyamuk. Dari kecil aku emang sering digigit nyamuk. Waduh, di sini juga ada. Gede banget. Dasar nyamuk jahat, bikin bentol gede gini. Nenek, aku duluan ya. Ada acara 40 tahun sekolahku. Hati-hati di jalan, nak. Nenek, aku juga duluan ya. Kepala rumah tangga. Nyonya tua. Kamu segera hubungi tim profesional pembasmi serangga dan nyamuk. Villa kita ada nyamuk, lihat cucu menantuku sampai digigit. Baik. Cepat pergi. Salah kamu, nenek jadi salah paham. Malu banget sih. Cepat-cepat, katanya hari ini bisa ketemu. Legenda bisnis, Lu Huaishou. Kalau aku bisa kerja di grup lu setelah lulus, mimpi pun aku bakal terbangun. Bayangin kalau mereka tahu legenda bisnis itu ada di dekatku. Pasti bakal kaget sampai lompat-lompat. Ayo.
Hari ini acara sekolah rame banget. Banyak yang datang karena penasaran. Lu Huaisiu jarang muncul di depan umum. Hari ini dia muncul, banyak yang gak bakal sia-siakan kesempatan ini. Pasti dong, dia kan idolaku. Yuking, bisa bantu aku? Minta tanda tangan Bos Lu? Gampang. IT Yukin Song Yue? Ayo. Song Yue, Kamu masih berani datang ke acara sekolah? Jangan-jangan mau ketemu Huaisiu? Kaki aku yang punya, mau datang ya datang. Nggak tahu malu, dulu bilang diri sendiri. Adalah wanita bos lu? Taunya, bawa pacar baru. Tenang, tenang. Kamu tahu malu, dikasih tamparan. Bisa mental balik. Kamu. Tajam mulut. Tajam banget mulutnya. Aku pernah digigit anjing, guk-guk. Song Yue, aku beritahu kamu. hari ini Lu Huaishou akan datang. Nanti aku pasti akan memberitahunya, kamu pura-pura jadi pacarnya. Kamu bilang siapa yang tidak bilang siapa adalah cucu. Kamu. Kepala sekolah sudah keluar, duduk dulu. Yuking, kepala sekolah sedang melihatmu ya. Dia menyuruh kami menjemputmu, pasti dia tahu identitasmu. Ternyata Yuking benar-benar tidak berbohong kepada kami. Yuching, nanti kamu harus perkenalkan kami ke bos Lu. Ini hal kecil, sudah kubilang. Pertama-tama, selamat datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun sekolah tahun ini. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-30 Universitas Jiangcheng. Hari yang bahagia. Untuk perayaan tahun ini, kami beruntung bisa mengundang seseorang yang spesial. Dia adalah Lu Huaisiu dari grup Lu. Bagus sekali, akhirnya bisa bertemu idola saya. Ya ampun, Bos lu yang bisa membuat Jiangcheng gempar. setelah lulus, saya ingin melamar kerja di perusahaannya. Mimpi apa sih? Perusahaannya minimal butuh gelar master. Grup Lu adalah salah satu dari 100 perusahaan terbaik di dunia. Yuking, bos lu sudah sampai mana? Apa jadi belakang panggang? Ana. Orang sebesar Lu Huaisiu muncul. Pasti akan membuat gempar. Tapi hari ini belum ada yang melihatnya, katanya ada yang melihatnya? Tentu saja di belakang panggung. Bos Lu sudah menginvestasikan puluhan juta untuk sekolah. Hari ini akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Hari ini adalah hari ulang tahun sekolah. Jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, dengan penuh hormat kami persilakan pemilik grup Lu. Lu Huaisiu. Yuking akan keluar. Tuan Lu, silakan Tuan Lu naik ke panggung. Lu Huaisiu apa di antara penonton? Kamu berdiri buat apa? Baru saja kepala sekolah memintaku naik ke panggung. Apa kalian tidak dengar? Dulu mereka tidak dengar, sekarang juga tidak dengar. Masa sih, Song Yue? Kamu bawa orang asal-asalan. Apa mau pura-pura jadi Lu Huaisiu lagi? Hati-hati nanti kepala sekolah langsung mengusir kalian. Siapa bilang dia palsu? Apa hubungan Yuking dengan bos Lu? Masa dia tidak tahu di mana bos Lu? Song Yue, kamu tidak takut diketahui oleh bos Lu? Bisa-bisa kamu langsung lenyap dari Jiangcheng. Betul juga. Mengganggu adik kita. Memang seharusnya lenyap dari Jiangcheng. Ada orang yang sok pintar, berdiri jadi bahan tertawaan. Sebentar lagi, mungkin akan diusir. Bahan tertawaan. Aku ingin lihat siapa yang benar-benar bahan tertawaan. Lawang, kemari. Masih berpura-pura. Berhenti. Kamu ngapain? Kepala sekolah, kenapa kamu memukul istri bos lu? Istri bos Lu? Kamu dari jurusan mana? APA. Berani-beraninya berpura-pura jadi istri bos Lu di sini. Tahu tidak, yang berdiri di depanmu ini adalah orang terkenal. Genius Business Lu Huaishou. Bos Lu. Dia adalah bos Lu. Nanti kita hitung lagi. Aduh, Tuan Lu, mohon maaf ya ini. Silakan naik dan sampaikan pidato. Sayang, tunggu aku.
Dia adalah Lu Huaishou. Yuking, dia adalah Lu Huaisiu. Benarkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Lu Huaisiu? Tidak, jangan sampai kalian tertipu. Dia tidak mungkin Lu Huaishou. Halo semua, saya Lu Huaisiu. Tidak mungkin. Saya datang ke Universitas Jiangcheng hanya untuk istri saya. Astaga, ini terlalu romantis. Sebelumnya Song Yuking bilang, Dia orangnya Bos Lu, ternyata palsu. Pasti, beberapa waktu lalu aku lihat Bos Lu dengan seorang gadis di restoran. aku tidak menyangka. Ini adalah saat terdekatku dengan Bos Lu. Istri? Maksudnya aku? Istriku, kamu masih menunggu apa? Mau aku turun menjemputmu? Takut? Song Yiwei, istriku. Dari Universitas Jiangcheng. Kamu teras menipu kami. Song Yuking, kamu berani menipu kami. Kamu berani memukulku? Kamu masih mengira dirimu istri Bos Lu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Song Yue, dialah istri Bos Lu yang sebenarnya. Penipu. Kita sudah hancur. Kita sudah mengganggu Song Yue. Bahkan tadi kita bersikap kasar padanya. Kita benar-benar hancur. Halo, Ibu. Masalahnya sudah selesai? Bos Lu. Jika ada masalah, serahkan dulu ke kepala sekolah. Lalu mereka kepala sekolah menyerahkannya padaku. Tak kusangka Huaisiu begitu disukai orang. Kakak. Apa persyaratan wawancara di perusahaan Anda? Apakah magang boleh? Ya, benar. Kami sarjana, bukan pas ke sarjana. Di grup Lu, kami lebih menekankan pada pengembangan bakat. Gelar hanyalah sebagian, yang lebih penting adalah kemampuannya. Bagus sekali. Baiklah, istriku butuh istirahat. Aku pergi dulu. Yiwei. Teman. Kamu lihat istriku pergi kemana? Oh, Bos Lu, sepertinya tadi. Keluarga istri Anda datang dan membawanya pergi. Dongwang, segera gunakan semua kamera pengawas di kota ini. Cari tahu keluarga Song Yiwei. Mana gambarnya? Jangan bergerak, kakak. Sudah lama kabur. Saatnya pulang, kan? Tak kusangka orang yang kau goda adalah Lu Huaisiu. Meskipun identitasku terbongkar, apalagi? Aku tidak percaya setelah kau menikah dengan Wang Mazi. Lu Huaisiu masih mau menerimamu. Bulan begitu bulat. Jangan bergerak. Aduh. Yiwei, akhirnya kau kembali. Yiwei, lihat hari sudah malam. Ayo kita segera menikah. Mulai sekarang kita suami istri, ya. Wang Mazi, aku tidak akan menikah denganmu. APA, tidak menikah? Uangnya sudah kami terima. Luo Xiufang, Song Fugui. Kalian masih manusia? Aku ibumu. Hahaha. Kau bukan ibuku. Orang tuaku sudah meninggal dalam kecelakaan. Luo Xiufang, Song Fugui. Kalian merampas uang ganti rugi kecelakaan orang tuaku. Sampai kapan kalian mau berpura-pura? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Aku sudah hidup di keluarga Song bertahun-tahun. Aku juga ingin tahu, kenapa apapun yang kulakukan. Kamu selalu membegitu. Apakah aku tidak cukup baik? Atau adik-adik lebih penurut? Waktu kecil Song Yuhang dikeluarkan sekolah karena berkelahi. Kamu bilang lawannya pantas dipukul. Song Yuking ketahuan nyontek di SMA. Kamu memfitnahku. Aku susah payah masuk universitas. Kamu malah mau membakar surat penerimaanku. Kalian jahat padaku? Hanya karena aku bukan anak kandung. Yiwei, kami sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tidak pernah kekurangan makan dan pakaian. Hahaha, tidak kekurangan makan dan pakaian? Bajuku adalah sisa Song Yuking. Sepatuku kubeli dengan uang tabungan dari berhemat. Tidak kekurangan makan dan pakaian? Apakah kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan kalian? Kalian jahat padaku karena takut suatu hari aku tahu kebenarannya. Kalian takut aku tahu kebenaran dan akan menuntut balas. Kamu ngawur. Pukul. Pukullah. Aku sudah sering dipukul sejak kecil. Ibu, ayah, jangan lupa urusan penting. Dia cuma mengulur waktu. Bi, benar. Aku sudah mendengarkan kalian. Berbicara panjang lebar. Sekarang ingat urusan penting. Luo Xiufang, aku sudah.
memberimu uang. Apa yang kalian tunggu? Buruk, mereka sudah sadar. Jangan bayar kenjal lari. Ibu, cepat ambil barangnya. Lepaskan, Ambil. Ayahnya juga ikut. lepaskan aku. Diam lekau. Luo Xiufeng. Ini kenapa perutnya besar? Aku hamil, sudah 4 bulan. Luo Xiufeng. Aku mau gadis perawan. Ini apa maksudmu? Mereka cuma mau menipu uangmu. Perani menipuku. Maisie. Aku bunuh kalian. Matsi, tenang. Bicaralah baik-baik ya. Kalian brengsek. Perani menipuku. Tidak. Kembalikan uangku. Uang Emazi, kamu taruh barangnya dulu. Cepat taruh. Song Yuking. Song Yuking adalah gadis perawan. Song Yue, kamu mau mati ya? Ayah. Song Yue tidak boleh. Song Yuking juga boleh. Mazi, kamu tenang dulu. Ado, Song Yue Caber. Berdiri di situ. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Yu Heng, Jangan bergerak, kalau tidak aku anggap kamu menyerang. Polisi. Pak Polisi, ada orang yang mengganggu kami di belakang. Cepat tangkap dia. Pak Polisi, saya ingin melaporkan mereka menculik istri saya. Tolong interogasi mereka dengan baik. Pak Polisi, mereka tidak bisa lepas dari kematian orang tua saya. Kepalaku sakit, bawa ke rumah sakit. Song Yue, kamu pura-pura apa sih? Ah, Cepat ke rumah sakit. Hai, Nona Song, kepalamu pusing tidak? pusing. Hei tai. Aku juga merasa sulit bernapas, kepala juga pusing. Otakku tidak bisa berpikir. Pak Polisi, mungkin Nona Song kali ini terlalu terkejut. Butuh waktu lama untuk pulih, apalagi dia sedang hamil. Juga sedikit terganggu kandungannya. Aku mau muntah. Baik, aku mengerti, Tuan Lu. Kondisi Nona Song akan kami laporkan dengan jujur. Song Fuguidian, Luo Xiufang terletak dalam pengkilikan. Serta sebuah kecelakaan 18 tahun yang lalu. Jika akhirnya terbukti terkait dengan mereka, pasti tidak kurang dari 15 tahun. Durasi akhirnya masih perlu keputusan pengadilan. Baik, maaf merepotkan, Dong Wang, antar tamu. Sudah pergi? Ah, pura-puranya melelahkan. Kali ini berhasil menangkap mereka semua. Terima kasih ya, Tuan Lu, kalau bukan karena kamu. Mungkin seumur hidup kasus orang tuaku tidak akan diperhatikan. Bukankah ini karena kamu pintar menjebak mereka? Bos ternyata sudah diawasi. Song Fugui dan rombongannya. Malam ini ingin mengikuti istri. Kenapa tidak bisa dibulatkan? Bos, lebih baik kamu beli alat pengupas apel online. Terus awasi Song Fugui saja. Tidak perlu melapor ke polisi? Sekarang belum ada bukti yang lengkap, belum bisa menangkap mereka. Huai Xiu, aku punya ide. Lain kali ingat pakai sepatu dulu. Ide apa? Silakan masuk. Jika benar mereka yang membunuh orang tuaku, maka mereka pantas mendapat hukuman. Sudah, pulang saja. Hari ini ulang tahun nenek. Sekarang keluar. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku belum siapkan hadiah. Tenang, aku sudah siapkan semuanya. Ayo pergi. Nenek, kenapa tidak melihat menantumu? Bukankah katanya akan datang untuk diperlihatkan pada kami? sebentar lagi dia datang. Katanya, gadis itu sepertinya orang desa. Benarkah? ITU tidak sepadan. Tuan muda dan nyonya muda sudah kembali. Nenek. Oh, Iwei, ayo, duduk di samping nenek. hei, kepala rumah tangga. Siapkan sup untuk nyonya muda. Hei, Yue, ya? Kamu tidak berhak duduk di sini, Fenlan. Sepupu, tempat ini untuk suamiku.
Jika suamiku tidak datang, bukan gilirannya. Wang Salon, kamu tahu menentuku ini. Aku sangat menghargainya. Jangan carry-carry masalah. Sepupu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nenek, tidak apa-apa. Aku bisa duduk di sisi lain. Kepala rumah tangga. Seseorang. Hei. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Mulutmu ini selalu berbicara sembarangan, menimbulkan masalah. Hari ini ulang tahunku, aku tidak ingin melihatmu. User dia. Sepupu, aku salah. Nenek, Fenlan juga keluarga. Apakah kamu akan merusak keharmonisan keluarga demi orang luar? Benar, Nenek. Song apa namanya? Dia hanya orang desa. Ini tidak sepadan. Kamu sudah pikun. Benar, lihatlah dia. Sama sekali tidak pantas masak keluarga lu. Huai Siu. Lihat, kita sedang berbicara, dia malah menyuruh Huesiu. Kasih dia makan. Iya, keluarga lu kami. Tidak boleh membiarkan wanita seperti ini masak ke rumah. Sudah cukup omongannya. Huesiu, bukan paman bilang, aku punya. Banyak gadis bangsawan yang cocok denganmu, aku. Dongwang, alihkan semua saham Lu Siong di grup Lu. Ke nama Yiwei. Ini bos lu, Huesiu, kau mau demi seorang wanita. Permusuhan denganku? Dan, ambil kembali semua properti yang pernah diberikan padanya. Huaishou, ini selama. Huai Siu, aku mau istirahat di atas. Aku tidak mau makan lagi. Saham bibiku yang ketiga. Juga dialihkan ke nama Yiwei. Lu Huaisiu, aku ini bibimu yang ketiga. Kau keterlaluan. Bahkan demi wanita ini, kau melawan kami. Awas kami putus hubungan denganmu. Benar-benar. Dongwang, dengar itu? Siapa yang bicara tadi? Sekarang alihkan semua saham mereka. Ke nama Yiwei. Lu Huaishou kau. Bukannya kalian bilang dia tidak layak? Sekarang, saham kalian semua digabungkan. Juga bernilai ratusan juta. Aku bisa membuatnya jadi gadis bangsawan. Juga bisa membuat kalian tidak punya apa-apa. Nenek, tolong atur ini. Lihat kalian semua marah-marah. Atur? Aku memang harus mengatur ini. Nenek, jangan marah. Aku tidak mau apa-apa. Aku suruh Huai Siu kembalikan semuanya. Tolong jangan marah. Belum menikah saja sudah sok jagoan. Hah, tidak tahu dikira Solomon rubah. Bikin Huaisiu melawan kami. Diam. Nenek, Anda. Kepala rumah tangga. Gulingkan meja makannya. Nenek, apa yang Anda lakukan? Nyonya tua. Aku mengundang kalian untuk melihat calon menantuku supaya nanti bisa saling membantu. Tapi kalian ini tinggal di pinggir laut, kok urusannya sampai ke sini? Nenek, Anak baik, jangan lihat mereka kelihatan sopan. Sebenarnya tekanan darah mereka semua tinggi. Mereka ini seperti memotong pantat sapi dengan pisau kecil. Benar-benar membuatku tercengang. WKWKWKWK. Kalau kalian tidak mau makan, ya sudah kita tidak makan, Pak Butler. Nenek, kami salah. Jangan marah dong. Ayah betul, saham grup lu tidak bol diterima. Kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Lihat ini. Ini bagaimana sih? Ayah. Tidak menghormati Song Yiwei. Artinya tidak menghormatiku, Lu Huaisiu. Dan aku Feng Jun. Kalian ini, aku si nenek tua ini, tidak akan melayani lagi. Ayo kita berdua makan enak. nenek, tapi mereka. Jangan karena aku merusak keharmonisan. Pak Butler, lihat cucu menantuku, masih memikirkan mereka. Siapkan untuk mereka makanan enak. Mie instan ini. Mie instan tanpa bumbu lagi. Bukannya mau makan? Makan sampai puas. Pak Butler ingat. Bomba tidak boleh diberikan. Setiap orang harus menghabiskan 10 bungkus mie instan. Kalau tidak, tidak boleh pergi. Baik. Ayo kita makan enak. Pak Butler, bumbunya mana? Bawa ke sini dong. Maaf, nenek sudah memerintahkan. Tidak boleh. Ayah ibu, kalian lihat? Sekarang aku sangat bahagia. Tarik napas dalam-dalam, dorong. Napas. Sebentar lagi, kepalanya sudah kelihatan. Lahir.
Anak laki-laki. Aduh. Semoga Tuhan melindungi. Aduh, jangan sampai terjadi apa-apa. Longkar dan selamat. Aduh bos Lu, kamu panik juga tidak ada gunanya. Kamu juga tidak bisa masuk membantu Nyonya Song melahirkan. Masih ada satu lagi. Huai Siu. Tanganku sangat berat. Aku lihat di internet katanya anak perempuan suka emas. Huai Siu, bayi kita lahir, 2 orang. Sudah bekerja keras, Yi Wei. Huai Siu, kenapa kamu tidak melihat bayi? Kalau bukan karena 2 anak nakal itu, kamu tidak akan susah seperti ini. Ah, omonganmu seperti 2 anak ini. Keluar dari celah batu. Kamu bukan ayahnya? Nenek. Ayo cepat gendong, anakmu sangat lembut. Lihat, persis seperti waktu kamu kecil. Nenek, waktu kecil aku sejelek ini? Aduh, kamu jauh lebih jelek. Yi Wei, jangan dengarkan omongan nenek. Aku dulu sangat tampan, loh. Sudah, Huai Siu, cepat peluk anakmu. Oh hahaha, dia pipis hahaha. Air pipis anak kecil ini pertanda rezeki, haha cucu yang baik. Kamu akan dapat rezeki, hahaha cepatlah hahaha. Aduh. Yi Wei, kamu sudah bekerja keras melahirkan 2 anak. Ayo pikirkan nama untuk kedua anak ini. Yiku Sitian. Yiku Saitian. Bagus, nama yang bagus, haha.